Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Maka tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan itu dengan cara yang sudah ditetapkan olehnya. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqamahkan kita di atas kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam setiap keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong, ya, senantiasa memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang dizalimi dimanapun berada, yang diambil haknya, yang dirampas haknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah mereka. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik. Oleh karena itu, sebelum kita mendapatkan atau menerima ilmu, maka hendaknya kita bersihkan dulu wadah itu. Kita perhatikan adab-adab majelis agar ilmu yang didengar itu dapat diterima dengan baik, dapat dipahami dengan baik, dan niatkan ilmu yang kita pelajari itu agar kita bisa mengamalkannya, mempraktekannya di dalam kehidupan dan diberikan kekuatan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Hadirin sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, perbuatan-perbuatan haram. Kita akan masuk pada bahasan yaitu mengambil hadiah atas syafaat yang dilakukan. Mengambil hadiah atas syafaat yang dilakukan. Hadirin sekalian, syafaat itu ada dua. Syafaat itu ada dua. Ada syafaat di dunia,
dan ada syafaat nanti di akhirat. Yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah syafaat di dunia. Yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah syafaat di dunia. Syafaat di dunia juga ada dua jenis. Ada syafaat yang baik, ada syafaat yang buruk. Umumnya syafaat ini diberikan oleh orang yang memiliki otoritas, yang memiliki wewenang, yang memiliki jabatan, yang memiliki kapasitas kepada orang yang memang yang memerlukan syafaat itu. Tadi kita sebutkan bahwa syafaat di dunia itu ada dua. Ada syafaat yang baik, ada syafaat yang buruk. Contoh misalnya syafaat yang baik itu misalnya adalah kita meminta bantuan misalnya kepada qadhi atau hakim untuk menyelesaikan perselisihan di antara kita. Karena misalnya rekan kita itu memakan atau mengambil hak kita yang mestinya itu menjadi bagian bagian kita gitu. Lalu kasus ini kita bawa kepada hakim atau qadhi. Maka itu syafaat yang baik. Kita minta hak kita itu dikembalikan melalui jalur-jalur hukum. Lalu bagaimana misalnya syafaat yang buruk contohnya? Misal, misal syafaat yang buruk. Ada seseorang yang, dan ini memang ada contoh ya di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, nanti akan kita nukilkan dalilnya. Misalnya ada seseorang yang dipastikan mesti dihukum had. Hukum had itu kan hukum yang sudah baku ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu sudah dijatuhi hukuman had, karena had ini hukum baku dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka dia mesti dijatuhi hukuman had. Misalnya dia mencuri dengan kadar tertentu dan dipastikan sudah bisa divonis potong tangan apabila sudah sampai ke hakim kasusnya, maka tidak boleh seseorang kemudian bernegosiasi agar kasusnya dibatalkan atau bahkan diringankan. Kalau permintaan itu dikabulkan, maka ini syafaat yang buruk. Maka ini adalah syafaat yang buruk. Hadirin sekalian, kalau kita perhatikan lebih jauh ya, judul yang kita angkat ini sebetulnya tidak jauh dari yang kita kenal dengan istilah gratifikasi. Ya, tidak jauh dengan istilah gratifikasi. Dan ini umum terjadi biasanya. Saking umumnya, ya kadang-kadang sudah dibuat seolah-olah tindakan ini normal. Seolah-olah perbuatan atau tindakan ini adalah perbuatan yang normal. Di sini Syaikhul menukil beberapa dalil berkaitan dengan larangan mengambil hadiah atas syafaat atau bantuan yang dilakukan. Jadi eh, yang dimaksud dengan larangan di sini adalah apabila hadiah itu diberikan oleh orang yang berada di bawah kepada orang yang berada di atas. Di atas itu maksudnya adalah orang yang memiliki kedudukan. Dan tidak ada dia diberikan hadiah itu kecuali dikarenakan kedudukannya. Iya. Adapun misalnya kita di pasar ya,
Di pasar kita memang cari kerjaan, kita ngebantuin orang untuk ngangkat barang ke mobil atau nurunkan barang dari mobil ke tokonya. Terus kita diberikan upah atas syafaat itu, atas bantuan itu tidak termasuk dalam bahasan ini. Itu tidak masuk. Karena kalau biasanya orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki jabatan, mereka diberikan beban dan mereka sudah digaji atas pekerjaan itu, gitu loh. Sehingga mereka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah, mendapatkan upah tambahan di luar gaji yang sudah ditetapkan. Karena mereka sudah digaji. Iya. Nanti kita akan turunkan juga apa namanya? Kapan seseorang yang memiliki kedudukan itu boleh menerima hadiah. Itu ada kondisi-kondisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha," kata Allah. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya. Ini An-Nisa ayat 85. Jadi di balik pertolongan yang dilakukan, ya dalam konteks pertolongan dari atas ke bawah, kata Allah Subhanahu wa taala syafaat yang baik. Tadi kan kita sudah jelaskan ada syafaat yang baik, ada syafaat yang buruk. Tentu syafaat yang buruk ini akan mendatangkan keburukan juga ya. Akan tetapi kata Allah syafaat yang baik, di situ ada pahala. Di situ ada pahala. Menunjukkan bahwa di balik syafaat yang buruk berarti di situ ada dosa. Karena di situ terdapat apa? Pelanggaran begitu. Kecuali misalnya seseorang misalnya tertuduh berzinah ya. Dan ternyata setelah dibawa ke pengadilan, yang dituduh berzinah itu tidak terbukti, hanya dituduh saja, hanya difitnah. Maka dalam kondisi ini berarti syafaat yang diberikan hakim, hakim membebaskan dia karena memang dia ini tidak tidak terbukti, hanya dituduh, hanya difitnah. Maka ini masuk dalam konteks syafaat yang baik. Tapi kalau yang dituduh itu memang terbukti berzina dan hakim menerima gratifikasi misalnya, maka ini syafaat yang buruk. Ini syafaat yang buruk. Ya, makanya luar biasa sekali orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki jabatan, dan dia menggunakan itu untuk membantu orang lain. Apalagi kalau dia gunakan jabatan kedudukannya itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Besar pahalanya, ya. Makanya di dalam syariat kita, kita itu dianjurkan, diberikan tekanan. Kalau misalnya kita mampu untuk memberikan syafaat atau bantuan, maka itu sangat dianjurkan sekali, sangat ditekankan. Ya, tentunya dengan cara yang halal. Dan syafaatnya pun bukan syafaat yang buruk, tapi syafaat yang baik. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian mampu memberikan manfaat bagi saudaranya, maka hendaklah ia lakukan. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Iya. Jadi kalau orang punya kedudukan, berarti dia punya otoritas. Dia gunakan otoritas itu untuk kebaikan, maka besar pahalanya. Besar pahalanya. Ya, tidaklah dia melakukan sesuatu kecuali untuk kebaikan rakyat. Besar pahalanya. Tapi kalau dia jadikan kedudukan itu untuk kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, kroni-kroninya, dengan cara-cara yang buruk,
Ya, maka ini sesuatu yang buruk. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, "Ishfa'u tu'jaru." Ishfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Ya. Jadi sebetulnya ini motivasi bagi orang yang memiliki kedudukan, yang memiliki kekuasaan, apapun itu bentuknya. Jika dia gunakan itu untuk kebaikan, untuk membantu memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan dan jabatan tinggi di antara manusia ini merupakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Karena memang kekuasaan itu merupakan nikmat ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian orang di antara kita. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjuk mereka menjadi pemimpin di antara kita. Maka di antara bentuk rasa syukur ketika seseorang itu diberikan kedudukan yang baik adalah dia jadikan kenikmatan itu ya untuk membantu orang-orang dengan tujuan yang baik. Ya, yang lemah dia bantu, yang dizolimi dia bantu. Ya, sehingga hak-hak orang yang sudah diambil itu orang itu dapatkan lagi. Orang yang dizolimi mendapatkan keadilan. Begitu cara seseorang yang memiliki kedudukan mensyukuri kedudukan yang melekat padanya. Bukan malah sebaliknya. Sedang mendapatkan kedudukan, kemudian dia berlaku zalim. Lah, itu bukan cara cara bersyukur kepada Allah. Maka cara bersyukur orang yang memiliki kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu padanya adalah dengan cara apa? Dia jadikan kedudukan itu untuk membantu manusia, membantu yang lemah, menolong yang zalim, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu cara bersyukur, bukan malah sebaliknya, menolong yang menzolimi, memeras yang lemah, memadamkan cahaya Allah, kufur terhadap nikmat kekuasaan. Ya, maka ini penting untuk diperhatikan bagi orang yang memiliki kedudukan. Hadirin sekalian, jadi orang yang memiliki kedudukan ketika memberikan syafaat, maka dia tidak boleh mengambil hadiah yang diberikan atas syafaat yang diberikan. Apakah dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, atau dalam bentuk jasa, atau bentuk apapun. Tidak boleh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man syafa'a li akhihi bi syafa'atin fa ahda lahu hadiyatan 'alaiha fa qabilaha minhu faqad ata baban 'aziman min abwabir riba." Barang siapa yang memberi syafaat kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah dan ia menerima hadiah itu, maka ia telah mendatangi pintu besar di antara pintu-pintu riba. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Maka hendaknya orang yang memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan, hakimkah, ya, dia memutuskan suatu perkara, hendaknya dia memperhatikan penghasilannya atau sebagian penghasilannya. Jangan sampai di dalam hartanya itu ada tercampur dengan sesuatu yang buruk, di mana dia mendapatkan sesuatu karena kedudukannya, dan itu di luar gaji yang seharusnya ia terima. Yang sering terjadi juga di antara kita itu syafaat yang buruk adalah memberikan syafaat atau bantuan kepada seseorang
untuk mendapatkan jabatan tertentu. Padahal orang tersebut itu tidak pantas mendapatkan jabatan itu, kita bantu. Ya, ini belum tentu kita mendapatkan hadiah dari syafaat itu belum tentu, tapi kita membantu dia mungkin karena keluarga dekat kita, masih keluarga besar. Atau misalnya memang kita dijanjikan hadiah atas syafaat yang kita lakukan. Ini syafaat yang buruk berarti, bantuan atau pertolongan yang buruk. Kan itu banyak tuh. Ya, pakai jalur orang dalam misalnya. Nggak boleh. Ini syafaat yang buruk. Bagaimana misalnya kalau berkompeten? Kalau berkompeten, maka tidak perlu jalur orang dalam. Pakai jalur yang umumnya saja orang lalui. Sehingga tidak ada kesenjangan, tidak ada ketimpangan, dan tidak terjadi yang namanya kezaliman. Sama halnya kalau mau masuk polisi misalnya pakai sogok. Ada orang dalam yang memberikan bantuan, maka itu syafaat yang buruk. Itu syafaat yang buruk. Ibnu Nahas rahimahullahu taala berkata dalam Tanbihul Ghafilin, setiap harta yang didapat oleh pemilik kedudukan di sisi penguasa, yang berkat kedudukannya ia mengambil harta dari orang-orang yang butuh terhadap penguasa itu, maka ia sebagaimana dikatakan oleh Malik rahimahullah, haram. Jalan keluarnya adalah dengan mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Jika mereka tidak diketahui, maka penguasa menyimpannya di Baitul Mal. Ya, ini disebutkan dalam Tanbihul Ghafilin karya Ibnu Nahas ya, dengan sedikit perubahan redaksi. Jadi Ibnu Nahas mengatakan menukil dari Malik rahimahullah, maka ketika kita diberikan hadiah atas syafaat yang kita berikan, apakah sebelumnya memang sudah dijanjikan atau memang tidak dijanjikan? Dan kita tahu akan syafaat dan akan hadiah itu, maka kembalikan hadiah itu karena itu bukan sesuatu yang halal bagi kita. Kembalikan. Tapi kalau kita tidak tahu hadiah itu dari siapa, maka kata beliau hadiah itu dimasukkan ke Baitul Mal, dimasukkan ke kas negara. Makanya kalau di negeri kita itu, kalau anak keliru diluruskan ya, di negeri kita itu, kalau pejabat negara itu mendapatkan hadiah, maka itu mesti dikembalikan ke negara. Yang anak tahu ya, sepanjang yang anak tahu. Kalau salah, kalau keliru tolong diluruskan. Itu dikembalikan ke negara. Mesti dilaporkan begitu. Seseorang mendapatkan hadiah dalam masa jabatannya apa saja, mesti dilaporkan. Ya, kalau misalnya pun dilelang, maka hasil lelangannya itu dimasukkan ke kas negara lagi. Ya, karena tidaklah seseorang itu mendapatkan hadiah kecuali karena kedudukannya. Misalnya kemarin itu ada baca berita di media, ya pernah Presiden Jokowi itu mendapatkan beberapa hadiah begitu. Ya, maka beliau melaporkan itu ke yang berwenang bahwa beliau mendapatkan hadiah dan itu dikembalikan kepada negara, tidak menjadi milik pribadi begitu. Karena tidaklah beliau mendapatkan itu kecuali karena jabatan yang sedang dipikul, karena jabatan yang tengah dipegang begitu. Nah, tapi kalau tidak diketahui pemiliknya, siapa yang memberikan hadiah nggak tahu, maka dikembalikan ke Baitul Mal, kembalikan ke negara. Tapi kalau tahu pemiliknya, kembalikan ke yang punya. Iya, itu adalah beberapa dalil yang dinukil oleh Syatalawi di dalam tulisan beliau. Diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dari Abdullah bin Mas'ud.
Seorang laki-laki meminta suatu hajat, maka dipenuhilah hajatnya. Kemudian ia diberi hadiah karena syafaat tersebut. Lantas ia menerima hadiah karenanya. Itulah yang disebut dengan suhtun atau harta haram. Ya, jadi uang gratifikasi itu adalah suhtun, kata kata Ibnu Mas'ud, harta haram. Sama halnya beberapa waktu lalu anak ini peringatan ya untuk para guru juga para dosen. Mereka itu sudah digaji. Mereka itu sudah digaji. Jangan mengambil keuntungan dari peserta didik. Kemarin anak ada melihat ini ya video tentang ada seorang wali kelas yang membawa wadah, di mana wadah itu ia letakkan di meja dan peserta didik memasukkan apa saja yang ingin ia berikan ke guru tersebut. Tidak boleh, ini gratifikasi. Inilah tadi anak katakan, gratifikasi kan ini dijadikan sebagai budaya. Seolah-olah ini sesuatu yang normal, padahal ini tidak normal. Tidak boleh seperti itu. Itu gratifikasi. Kan guru itu sudah mendapatkan gaji dari dia mengajar, meskipun honor misal. Tapi gajinya kecil, nggak cukup untuk hidup sehari-hari. Iya, meskipun tidak cukup. Tapi kan sudah ada gaji pokok dari honor itu. Dan dia tidak boleh menerima apapun karena kapasitasnya sebagai guru dari peserta didik. Termasuk ketika dia menerima hadiah dari wali murid, misalnya nggak boleh. Itu gratifikasi. Karena tidaklah dia mendapatkan hadiah itu kecuali karena kedudukannya sebagai guru, wali kelas, kepala sekolah, apa saja. Maka ini perhatian, jangan sampai menghalalkan sesuatu. Jangan sampai menormalisasi kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu memang dimulai dari yang kecil, sehingga dia menjadi besar kemudian. Ini termasuk kebiasaan yang buruk. Mestinya wali kelas, guru itu menyampaikan kepada siswanya, jangan memberikan apapun kepada ibu ya nak, jangan memberikan apapun kepada bapak ya nak, nggak boleh. Itu namanya korupsi, bukan malah dinormalisasi. Karena sudah ada gajinya gitu loh. Beda halnya dengan guru TPA misalnya, kan biasanya itu relawan yang nggak ada gaji. Beda konteksnya itu. Kalau seperti itu boleh dia menerima hadiah karena memang nggak punya gaji pokok. Ya, boleh. Kayak apa namanya, guru TPA, guru ngaji, itu boleh mereka menerima hadiah karena memang mereka tidak digaji begitu. Ya. Tapi kalau sudah dapat gaji ya janganlah. Atau misalnya dosen juga sama juga. Jangan memanfaatkan mahasiswanya untuk mendapatkan keuntungan. Disuruh bawa makanan lah, diserahkan ke dosennya. Mengambil hadiah yang dikasihkan mahasiswanya. Nggak boleh, itu kan gratifikasi. Terlepas dari gajinya cukup atau tidak untuk kehidupan. Ini kan banyak ya dosen ini. Mereka sudah memiliki gaji tetap, tapi tetap mengambil keuntungan dari mahasiswanya. Padahal sudah jelas biasanya. Ya, di kampus itu ada sebagian yang tidak membolehkan membawa apapun untuk dosen karena gratifikasi. Tapi ada sebagian lain tetap membolehkan. Yang melarang kita dukung. Tapi yang kalau masih membolehkan, maka mulai dari kita bangun sebuah kebiasaan bahwa membawakan sesuatu untuk dosen itu gratifikasi. Mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Iya. Dan seorang dosen pun jangan keenakan.
Ya, karena itu suhtun kata Ibnu Mas'ud, harta haram. Iya. Diriwayatkan pula oleh Ibrahim Al-Harbi dari Masruq, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siapa yang mencegah kezaliman dari seorang muslim, lantas ia diberikan hadiah kepadanya karena syafaat tersebut, baik sedikit atau banyak, maka itulah yang disebut dengan suhtun atau harta haram. Lalu kami katakan, wahai Ibnu Mas'ud, tidaklah kami berpandangan yang disebut dengan suhtun kecuali riswah atau suap dalam peradilan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan itu adalah kekafiran. Itu adalah kekufuran. Iya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, baik itu hadiahnya kecil atau yang paling besar. Ya, karena halal haram itu besar kecil itu dia tidak melihat itu. Tapi sudah melihat kaidahnya ini haram ya haram. Tidak peduli kecil atau besar seperti itu. Dan kata para sahabat ketika menanggapi perkataan Ibnu Mas'ud, mereka mengatakan yang namanya hadiah ketika di peradilan itu ini termasuk riswah atau suap, korupsi. Ya. Terlebih kalau syafaatnya itu adalah syafaat yang buruk, syafaat yang jelek. Misalnya dalam rangka untuk mengurangi masa tahanan atau mengurangi kadar hukuman atau membebaskan seseorang yang mestinya dijatuhi hukuman had dibebaskan kemudian oleh hakim. Maka berangkat dari pembebasan itu yang dibebaskan memberikan hadiah kepada hakim karena sudah membebaskannya. Maka jadi dua dong dosanya. Iya, jadi dua. Dosa membebaskan orang yang mestinya dihukum dan sudah dipastikan dia dihukum, dan dosa karena dia mendapatkan hadiah berangkat dari tindakannya itu. Maka ini syafaat yang buruk dan ditambah lagi dengan gratifikasi lagi. Iya, tidak boleh. Ya. Adapun misalnya kita memberikan syafaat tanpa mengharapkan gratifikasi, kalau misalnya kita diberikan pun kita kembalikan, ambil. Misalnya kita bekerja di sebuah kantor dan kita memiliki jabatan, kemudian ada dua orang yang memiliki level yang sama, akan melamar misalnya. Dua orang memiliki level yang sama, kompetensinya sama, kepintarannya sama, maka ya boleh memberikan syafaat kepada salah satunya. Boleh dimenangkan salah satunya, atau pemberi syafaat itu menampakkan keunggulan di antara salah satunya agar salah satunya diterima. Itu boleh. Tapi tanpa mengharapkan imbalan. Kalau diberi pun tolak. Itu boleh. Selama dua-duanya ini memiliki kompetensi atau lebih dari dua lah. Di antara mereka setara, sederajat, kita bantu salah satunya. Berarti kan mereka semua ini sebetulnya berhak. Tapi kantor hanya perlunya satu orang. Boleh kita berikan mereka bantuan salah satunya, baik itu langsung ditunjuk kamu lulus, kamu tidak, atau menampakkan salah satu kelebihan di antara mereka. Itu boleh. Ya.
Adapun misalnya dua orang, ya satu dipastikan kompeten, satu dipastikan tidak kompeten, dia pilih yang kompeten. Jangan memenangkan yang tidak kompeten karena ada sesuatu yang diberikan. Atau misalnya syafaat yang buruk dalam rangka untuk membebaskan seseorang dari jerat hukuman, padahal orang itu berhak mendapatkan hukuman. Kita berikan syafaat sehingga dia terbebas dari hukum itu. Maka ini syafaat yang buruk dan ini syafaat yang haram, ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa ada seorang wanita yang hobi mencuri di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ia ini dari suku Al-Makhzumi. Artinya wanita ini memiliki kedudukan begitu, tapi hobinya mencuri. Lalu para sahabat, ya, mengatakan bahwa siapa yang mau merundingkan kasus ini kepada Rasulullah SAW. Sahabat itu tidak ada yang berani, karena mestinya wanita dari suku Al-Makhzumi ini mestinya dihukum potong tangannya. Tapi para sahabat ini mau ego dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat tidak ada yang berani. Maka mereka pun mengutus Usamah bin Zaid. Iya. Lalu Usamah bin Zaid pun menghadap Nabi alaihi salatu wassalam. Usamah bin Zaid pun menghadap Nabi alaihi salatu wassalam, meminta agar wanita dari suku Al-Makhzum ini tidak dihukum. Kenapa? Wanita ini dari suku yang terhormat, dari suku yang terpandang, sehingga dia minta keringanan kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar tangan wanita itu jangan dipotong karena dia orang terhormat dari suku yang terhormat. Lalu rona wajah Nabi alaihi salatu wassalam kemudian berubah. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam berdiri dan menyampaikan khutbah begitu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang sebelum kalian menjadi binasa hanyalah karena bila ada orang dari kalangan terhormat yang mencuri, mereka membiarkannya. Artinya tidak ditindak. Sedangkan sebaliknya kata Nabi, ketika ada orang yang lemah dari kalangan bawah, rakyat jelata itu mencuri, baru ditegakkan had atau hukuman atasnya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, orang-orang sebelum kalian itu binasa karena hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Lalu keluarlah sebuah hadis, ya, yang cukup terkenal, statement dari Nabi alaihi salatu wassalam yang sampai hari ini kita nukil. Ya, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kata Nabi alaihissalam itu orang sebelum kita itu binasa karena hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang di atas melakukan tindakan kezoliman tidak ditindak. Yang di bawah melakukan kezoliman itu langsung ditindak. Maka kata Nabi alaihissalam ini bisa menyebabkan sebuah kaum binasa gitu loh. Mari kita perhatikan kondisi kita. Apakah ini terjadi? Wallahu a'lam. Kemudian faidah yang bisa kita ambil dari kisah ini juga, kata Nabi kan,
Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Ini artinya apa? Nasab itu tidak bisa menjamin. Ya, nasab itu tidak bisa menjamin bahwa dia akan selalu berada di atas kebenaran. Karena jika kita perhatikan di zaman sekarang, ada orang yang mengklaim dirinya keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi perilakunya itu seolah terlepas dari syariat. Bahkan tidak mau dikritik. Mereka mengklaim keturunan Nabi itu nggak mau dikritik, nggak mau dihukum, padahal mereka melakukan kesalahan. Dan yang lebih parahnya, banyak kita temukan mereka beragama tidak sesuai dengan tuntunan kakek mereka. Kalaupun mereka keturunan Nabi ya. Sebagian dari mereka tidak berjalan sesuai dengan tuntunan kakek mereka. Nabi alaihi salatu wassalam. Dan justru mereka membuat apa? Ajaran-ajaran baru. Maka kita katakan nasab itu tidak menjamin loh. Nasab itu tidak menjamin bahwa dia itu benar. Nasab itu tidak menjamin dia akan selamat. Akan tetapi semuanya itu akan dikembalikan kepada diri kita. Bagaimana kita memperjuangkan kebenaran itu? Bagaimana amal soleh yang kita lakukan? Ya, kalaupun nasab itu bisa nanti dijadikan sebagai parameter bahwa dia itu berada di atas kebenaran ya, dan bisa menyelamatkan, maka Nabi alaihi salatu wasallam mestinya bisa nanti menyelamatkan pamannya Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Nabi alaihi salatu wasallam divonis oleh Allah masuk ke neraka, sudah divonis oleh Allah. Itu surah Al-Lahab tuh, vonis. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam nanti bisa menolongnya karena nasabnya itu paman saya ya Allah? Tidak bisa. Karena nasab itu bukan jaminan. Nasab itu bukan jaminan seseorang akan selamat. Nasab bukan jaminan seseorang akan selalu di atas kebenaran. Itu bukan patokan, itu bukan parameter. Hadirin sekalian. Kemudian hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La'natullahi 'ala rashi wal murtashi." Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ini hadis yang sahih. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang memberi suap dan yang menerima ini terancam laknat. Terancam laknat. Jadi kalau misalnya ada hakim atau penguasa yang menerima suap gratifikasi, dua-duanya dapat tuh. Yang ngasih dapat, yang nerima pun dapat. Iya. Dapat apa maksudnya? Dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis dari Ibnu Umar, ini jelas sekali di sini, ya. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu 'abdin wuzzifa fi ghairi haqqihi fahuwa rishwah." Setiap hadiah yang diberikan kepada orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan yang bukan pada haknya, maka itu adalah suap. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan hadis ini sahih. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, setiap hadiah yang diberikan
kepada orang yang memiliki jabatan itu risyuah, suap, tindakan koruptif. Iya. Dan orang yang mengambil hadiah ketika dia diberikan sebuah jabatan dan dia mengambil hadiah, dikasih, diambil, diberikan, diambil, maka orang yang seperti ini adalah pengkhianat. Orang yang seperti ini adalah pengkhianat. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Man ista'malnahu ala amalin farzaqnahu rizqa fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghulul. Siapa yang kami tunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan dan kami telah berikan gaji kepadanya, maka apa yang dia ambil selain itu adalah ghulul atau khianat. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan ini hadis sahih. Ini hadis ini tegas ya. Siapa yang memberikan sebuah pekerjaan dan dia sudah mendapatkan upah dari pekerjaan itu, maka hadiah atau kelebihan dari upah itu ini adalah ghulul, khianat. Maka ini siapapun ya, guru kan sudah ada gajinya, guru kah, pejabat kah, polisi kah, ketika dia mendapatkan sesuatu karena jabatan yang mereka pikul, maka itu adalah ghulul. Itu adalah ghulul. Kemudian dari Abu Hurairah, masih dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza balaghat ra'iyatul hadda fahiya ghulul." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila seorang pemimpin atau pejabat menerima pemberian yang bukan haknya, maka itu adalah ghulul atau pengkhianatan. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ini hadis sahih. Jadi ini peringatan untuk setiap orang yang memiliki kedudukan jabatan atau tugas di mana mereka sebetulnya sudah memiliki yang namanya gaji, sudah ditetapkan jumlah gajinya, besarnya berapa. Maka mereka tidak boleh mengambil selebih dari itu. Misalnya ketika mereka diberikan sesuatu atas jabatan atau tugas yang mereka emban, maka mereka tidak boleh mengambil itu. Itu bukan hak mereka. Dan ini termasuk risyuah. Ada sebagian mengatakan bahwa nggak apa-apa kita memberikan sesuatu misalnya kepada guru, kepada dosen. Kita ikhlas kok. Nggak apa-apa, kita ikhlas. Ya. Maka kita katakan, kaidah mengatakan ini tindakan yang haram. Tidak peduli apakah yang memberikan ikhlas, yang menerima ikhlas, besarkah, kecilkah. Yang namanya gratifikasi ya gratifikasi. Haram ya haram. Sama halnya dengan riba. Sama halnya dengan riba. Kalaupun yang dikenakan riba itu ridho terhadap riba yang dia bayarkan, itu tidak akan menurunkan status haramnya. Karena hukum mengatakan haram. Karena hukum mengatakan haram. Ya. Apakah kemudian zina yang dilakukan karena suka sama suka, ridho sama ridho itu menjadi halal? Kan tidak. Iya. Namun para ahli fikih mengatakan
Para ulama fikih mengatakan bahwa ada kalanya orang yang memiliki kedudukan itu boleh menerima hadiah. Tapi ini sifatnya terbatas. Misalnya dia menerima hadiah. Ini bukan karena jabatannya, akan tetapi karena dia menerima hadiah karena ada hubungan kekerabatan. Ya, misalnya dia mendapatkan hadiah dari mahramnya. Karena kalau tidak misalnya saling bertukar hadiah, hubungan silaturahimnya bisa bisa putus. Maka boleh bertukar hadiah misal. Ya, misalnya adiknya menjadi pejabat, kakaknya orang biasa, maka boleh adiknya ngasih hadiah ke kakaknya, kakaknya ngasih hadiah ke adiknya. Boleh. Karena dia tidak memberikan hadiah ke kakaknya kecuali karena hubungan darah. Kita ini keluarga, ini hadiah hubungan kasih sayang antara adik dan kakak. Bukan karena jabatan kakaknya gitu loh. Tapi kalau misalnya hadiah itu diberikan karena memang adanya kepentingan, meskipun keluarga, itu nggak boleh. Berarti itu bagian dari gratifikasi. Tapi kalau tujuannya untuk menyambung silaturahim tanpa ada motif-motif tertentu, maka boleh saja. Maka boleh saja. Ya. Atau misalnya seseorang itu sebelum menjadi pejabat itu sudah sering dikasih hadiah oleh temannya misalnya. Sebelum dia menjadi pejabat, dia sudah terbiasa mendapatkan hadiah dari temannya. Maka setelah dia mendapatkan jabatan dan dia tetap dikasih hadiah oleh temannya, maka ia boleh mengambilnya. Selama selama apa? Selama temannya itu tidak memiliki kepentingan atas hadiah itu. Atau temannya itu memiliki perkara, temannya naik jadi hakim, terus ada rekannya itu memberikan hadiah karena rekannya itu berperkara, dia minta agar perkaranya itu dimuluskan, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya. Atau misalnya orang itu sudah terbiasa diberikan hadiah, jadi pemimpin kemudian. Jadi pemimpin. Sebelum dia menjadi pejabat, hadiah yang diberikan misalnya 1 kilo semangka. Setelah jadi pejabat, naik hadiah menjadi 2 kilo. Maka ambil 1 kilonya, kembalikan 1 kilonya. Seperti itu. Ya. Adapun hadiah-hadiah lainnya karena syafaatnya diberikan, maka itu tidak diperbolehkan. Dan itu termasuk risyuah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, mengistiqomahkan kita untuk senantiasa berada di atas kebenaran dan memberikan rasa amanah kepada setiap orang yang diberikan beban di atas pundaknya dengan jabatan-jabatan yang dipikulnya. Wallahu a'lam bishawab.